Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih akan kembali tayang pada malam ini dengan cerita yang semakin seru dan membuat penasaran penontonnya, sehingga membuat emak-emak terkejut. Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022 akan tayang di SCTV malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat jika tidak terdapat perubahan jadwal. Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih sebelumnya telah diceritakan bahwa Miss Novia sedang dekat bersama laki-laki lain. Uncle Jeffrey pun mendekati Novia karena Brian telah lari ke arah gurunya itu. Kemungkinan, jika Brian tidak memanggil dan menghampiri Novia, Uncle Jeffrey pun tidak akan mengetahui jika Novia juga berada di mall yang sama. Sebenarnya, Novia baru saja bertemu dengan sosok laki-laki yang bernama Aji. Namun, hal tersebut membuat Uncle Jeffrey menjadi cemburu. Rupanya, Uncle Jeffrey sudah mulai bangkit jatuh cinta kepada Miss Novia. Setelah Jeffrey dan Brian menghampiri Novia, laki-laki yang bernama Aji itu langsung pergi. Kelihatannya Aji juga terpesona dengan kecantikan Novia. Meskipun Aji tidak mengenal Miss Novia, namun dirinya nekat menemui dan meminta berkenalan dengan mantan istrinya Hakim ini. Namun, Novia tidak menghiraukan laki-laki itu. Dari rasa penasarannya, Uncle Jeffrey pun akhirnya menanyakan langsung kepada gurunya Brian itu siapa sosok laki-laki yang baru saja bertemu dengannya. Novia pun menjawab jika dirinya juga tidak mengenalnya. Hal tersebut membuat Jeffrey menjadi lega. Meskipun demikian, Aji sudah sangat tergila-gila dengan Novia. Mungkinkah Aji akan menjadi saingan Jeffrey di adegan selanjutnya? Saat ini Jeffrey juga sudah mengetahui jika Novia sudah bercerai dengan Hakim karena Mbak Rizka yang keceplosan ketika berbicara dengan Jeffrey. Kemungkinan besar, Jeffrey akan berusaha untuk mendapatkan Miss Novia seutuhnya. Karena sudah lama Jeffrey telah tertarik kepada mantan istri Hakim. Di sisi lain, Hakim telah mempermalukan mamanya sendiri di hadapan orang tua Novia. Di mana kali ini Hakim tengah mencari pembelaan dari kedua orang tuanya dengan mengatakan jika Novia memiliki hubungan dengan Jeffrey sejak lama. Argumen Hakim ini telah diikuti dengan bukti foto liburan Novia bersama Jeffrey. Rupanya hal tersebut yang membuat Mama Indri penasaran dan mendatangi rumah orang tua Novia. Bu Indri menanyakan kepada kedua orang tuanya Novia tentang hubungan Novia dan Jeffrey. Tentu saja hal ini membuat Pak Asraf marah. Seolah-olah Ibu Indri telah menuduh Novia berselingkuh. Pak Asraf pun mengatakan jika Hakim dekat dengan Tami saat masih menjadi suami Novia. Sedangkan Novia saat ini dekat dengan lelaki lain atau Jeffrey saat dirinya benar-benar sudah menjanda. Setelah kedua orang tuanya Novia mengetahui jika Novia telah berlibur bersama Jeffrey, kemungkinan mereka akan menanyakan langsung kepada anaknya Novia. Tentu saja Novia akan mengatakan hal yang sebenarnya jika dirinya tidak sengaja bertemu dengan Jeffrey. Dengan begitu, Pak Asraf dan Ibu Astrid akan lebih mempercayai Novia daripada Hakim. Di scan lain, Novia bertemu dengan lelaki baru di mall. Lelaki itu memberikan kartu namanya ke Novia. Ketika itu Brian dan Jeffrey sedang berada di mall yang sama. Brian menghampiri Novia dan disusul Jeffrey. Namun dengan berani Aji memberikan kartu namanya. Jeff menanyakan siapa lelaki yang tadi bersamanya. Novia menjawab itu hanya orang iseng, ia juga tidak tahu itu siapa. Siska menyusul dan terkejut ada Brian dan juga Jeffrey. Mereka pun berniat merayakan ulang tahun Novia bareng. Sementara di rumah sakit, Hakim memantau dari jauh keberadaan Tami. Tami akan melakukan USG tapi ia tampak sendiri. Hakim berniat ingin menemani Tami dan mengaku sebagai suami Tami. Usai dari mall, Jeff mengantar Novia pulang dan ia memberikan sesuatu.
Novia bilang tidak perlu memberikannya apa-apa. Namun Jeff bilang itu harmonika yang ketinggalan waktu mereka liburan. Novia mengucap terima kasih karena harmonika itu sangat berarti untuknya. Lupa. Sementara itu Hakim menemani Tami kontrol kandungan. Ia bahkan mengaku-ngaku sebagai suami dari Tami. Sebelumnya, Tami menghampiri Novia untuk memberikan kado. "Aku bawain kado dan cake buat kamu. Aku beliin cheesecake favorit kamu," ucap Tami. Novia pun mengingat momen mereka berdua dulu ketika masih di panti asuhan. Saat itu mereka membeli jajanan. Saat itu Novia yang membelinya. Novia heran kenapa Tami tidak ikut jajanan seperti biasanya. Tami kecil juga memberikan kejutan untuk ulang tahun Novia. Ia membelikan Novia cheesecake. Rupanya Tami menabung untuk membeli cheesecake untuk ulang tahun Novia. Novia yang sekarang menangis dengan hadiah dari Tami. Di rumah Mama Esti melihat dari dalam rumah dan berniat menghampiri. Namun Papa melarang Mama Esti untuk menemui mereka. Sebelumnya telah diceritakan bahwa di mana saat ini Hakim akan mencari pembelaan dengan mengadu kepada kedua orang tuanya dengan memperlihatkan foto-foto tentang kebersamaan Novia bersama Jeffrey. Di sisi lain Hakim tengah memberikan foto-foto bukti kebersamaan Novia bersama Jeffrey pada orang tuanya. Hakim seakan-akan membuat Novia berselingkuh sehingga minta cerai. Padahal yang terjadi Hakimlah yang berselingkuh dengan Tami. Padahal, saat liburan bersama di sebuah pulau itu adalah pertemuan yang tidak disengaja. Namun, Hakim mengatakan jika perceraiannya bukan hanya kesalahan dirinya semata. Namun, Miss Novia sudah memiliki laki-laki lain. Meskipun di sini Hakim mengatakan kejelekan Novia, sepertinya di sini Pak Wijaya pun tidak mempercayai cerita dari Hakim. Terlihat di sini Pak Wijaya pun semakin bingung menghadapi anaknya itu. Sementara, nantinya Miss Novia akan dibantu pembelaan oleh Mbak Rizka, Pak Ben dan Ihsan karena memang liburan saat itu tidak direncanakan. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di